Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Wulandari Haryanto, NIM 17313533009 dari kelas 17A, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang telah dibawakan oleh dosen saya yang bernama Pak Masuri, yaitu pengendalian penyakit tropis. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi yaitu mikroba dan timbulnya penyakit. Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang biak, menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit yang disebut dengan infeksi. Gejala klinik sebagai akibat adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna, atau kelainan patologinya reversibel, yang bisa disebut juga sembuh. Tetapi ada juga dengan gejala sisa atau kelainan patologinya irreversibel. Sebagai contoh, radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia biasanya reversibel, yang artinya arsitektur dan fungsi jaringan paru kembali seperti normal dengan bibit penyakitnya. Di samping itu, infeksi primer atau infeksi yang pertama dapat pula memudahkan terjadinya reinfeksi atau infeksi ulangan oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder atau infeksi yang kedua oleh mikroba jenis lainnya. Penyakit tertentu seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya atau bisa dikatakan sembuh. Misalnya seseorang yang telah sembuh dari penyakit tipus abdominalis di dalam kandung empedunya masih mengandung Salmonella typhi dan mengeluarkan bakteri ini ke dalam fesisnya walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Orang ini disebut karir atau pembawa kuman. Status karir ini bisa berlangsung lama atau sebentar. Karir ini sangat berbahaya bagi seorang lain, susceptible atau rentan sehingga ketularan, maupun bagi dirinya sendiri untuk terjadinya reinfeksi. Penyakit-penyakit yang menular dengan cara ini antara lain yaitu kolera, tipus, hepatitis, disentri, penyakit-penyakit karena cacing misalnya Ascaris lumbricoides, Taenia saginata. Pun upaya pencegahan penyakit infeksi yaitu dengan vaksinasi. Misalnya pencegahan penyakit polio dengan pemberian vaksin polio, dengan obat, baik sebagai upaya pencegahan seperti pemberian obat anti malaria pada orang yang akan pergi ke daerah endemis malaria, maupun upaya pengobatan misalnya pemberian obat anti malaria kepada penderita penyakit malaria. Peningkatan sanitasi, lingkungan dan higien pribadi, pengendalian vektor penyakit misalnya pengendalian nyamuk, Aedes aegypti. Pertahanan tubuh dihadapkan dengan bibit penyakit. Bila seseorang ditulari bibit penyakit, belum tentu orang itu akan menjadi sakit. Hal ini masih tergantung pada 3 hal, yaitu virulensi atau keganasan bibit penyakitnya. Yang kedua, jumlah bibit penyakit yang masuk. Yang ketiga, daya tahan tubuh orang tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan spora, secara kimiawi atau secara fisika. Contoh secara kimiawi, menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Contoh secara fisika, dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya 160-170 derajat Celcius. Adapun tata nama zat kimia, yaitu germisida atau germisid ialah zat yang dapat membunuh kuman, bakterisida zat yang dapat membunuh bakteri, fungisida zat yang dapat membunuh jamur. Tata nama zat kimia, virusida ialah zat yang dapat membunuh virus, porosida ialah zat yang dapat membunuh spora. Infeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab, yaitu cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain.
Sedangkan desinfektan ialah zat kimia yang digunakan pada proses desinfeksi. Sedangkan antisepsis atau sepsis yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi tidak toksik terhadap jaringan hidup sebagai dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik atau zat yang digunakan untuk proses antisepsis, seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama, pembersihan, yaitu dengan mencuci alat-alat lab dengan air mengalir. Sterilisasi awal pada alat yang dibilas dengan air mengalir. Yang kedua, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida, dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sinar X dan sinar gamma yaitu dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya alat-alat lab yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhea, Treponema pallida. Kerja dari pemanasan basah yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa terlebih dahulu dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Memasukkan air di dalam tangki, setelah itu air mendidih akan terbentuk uap air. Lalu uap air ini dialirkan ke ruang pen steril. 4 yaitu pemanasan. Yang pemanasan terbagi atas 2 yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Pemanasan basah itu menggunakan autoklaf. Penggunaan uap air disertai dengan tekanan memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Air akan menambah tekanan lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pen steril. Tercapai tekanan suhu 121 derajat Celcius. Dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri, spora akan mati. Pemanasan kering menggunakan oven, yaitu alat-alat dari gelas seperti tabung RL, botol, dan alat dari katun. Pemanasan sampai 170 derajat selama 1 jam, atau bisa juga 140 derajat selama 2 jam. Pada bahan dari katun jangan lebih dari 180 derajat. Jika suhu belum mencapai 100 derajat, oven jangan dibuka karena alat gelas akan pecah dengan pendinginan mendadak. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim, atau antibiotik. Saya akan melanjutkan materi yaitu serangan virus dan bagaimana tubuh melawannya. Virus dalam jumlah tertentu mengawali infeksi dengan menempel di selaput lendir, mata, hidung, atau mulut. Artinya, secara awam dapat dipahami bahwa pintu gerbang masuknya virus adalah mata, hidung, dan mulut. Terus membantu supaya antibodi tersebut jumlahnya banyak dengan memakan makanan yang sehat, jangan stres, dan jangan terlalu lelah. Pintu gerbang ini dengan menjaga supaya selaput lendir atau mulus dengan memakan makanan yang mengandung vitamin C, A, dan E. Makanlah buah, sayur segar, kecamba, tempe yang khusus mengandung vitamin E lebih banyak terdapat pada buah dan sayur yang berwarna ungu. Pintu gerbang dapat terbuka kalau kurang vitamin yang tadi saya jelaskan. Masuk virus dihadang oleh makrofag. Virus dimakan dan dibunuh
oleh sel-sel ini. Jadi, antibodi muncul 4-5 hari setelah virus masuk dan dimakan oleh makrofag. Antibodi ini diberi nama IgM. Sel memori ini akan memproduksi antibodi sangat banyak jika ada virus yang sama masuk kembali. Virus ini tidak bisa menempel lagi di sel kita, dan virus yang diikat antibodi ini akan dimakan jauh lebih mudah dan lebih banyak oleh makrofag. Itulah sedikit materi yang saya paparkan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.